yang diketuai oleh M.A. Ishak Fikriansyah dengan anggota Kukuh Mirda Susilo, Indri Cahya Gunawan, Atenda Cintari Hardi, Irma Indarti Kartito, dan Julia Aprita. Di sini kami akan menjelaskan tentang financial technology dari PT Future Ready. Nah, poin-poin yang akan kami jelaskan di sini yaitu mengenai apa itu vintage, deskripsi perusahaan PT Future Ready, analisis B2C PT Future Ready, dan regulasi pemerintah terhadap. Jadi yang pertama, apa itu fintech? Jadi fintech merupakan singkatan dari financial technology berdasarkan National Digital Research Center, didefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Nah, sederhananya, fintech ini adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek layanan keuangan. Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Maka tidak heran jika kemudian financial technology menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi. Oke, di tugas kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis financial technology atau vintage. Jenis-jenis dari vintage ini ada 5, yaitu yang pertama peer-to-peer lending, yang kedua crowdfunding, yang ketiga insurtech, yang keempat digital payment, dan yang kelima adalah digital money. Yang pertama saya akan menjelaskan peer-to-peer lending. Jadi, peer-to-peer lending ini adalah metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis untuk mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Intinya, peer-to-peer lending ini akan menghubungkan pemberi pinjaman dengan pembiaya secara online. Jadi, setiap orang bisa memberi atau mengajukan pinjaman untuk berbagai tujuan tanpa menggunakan jasa dan lembaga perbankan. Yang kedua adalah crowdfunding. Jadi crowdfunding ini adalah sebuah bentuk pendanaan untuk mereka yang membutuhkan dana dalam pengembangan usahanya, di mana pendanaan tersebut terkumpul dari beberapa orang. Yang ketiga ada insurtech. Jadi insurtech ini merupakan singkatan dari insurance teknologi, yang merupakan kolaborasi antara asuransi dengan teknologi canggih dan didukung oleh komponen-komponen finansial dari vintage Indonesia. Salah satu bukti nyata hadirnya insurtech adalah dengan adanya e-commerce yang memperjualbelikan asuransi. Oke, selanjutnya yaitu di sini kita mengangkat kasus yang mana penjelasan dari financial technology sebelumnya mengenai apa itu vintage. Di sini kita akan masuk ke contoh dari perusahaan financial technology yang berbasis asuransi. Di sini kita mengambil kasus perusahaan Future Ready. Apa itu perusahaan Future Ready? Perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi berbasis online yang sudah ada di Indonesia sejak pertengahan tahun 2016 kalau saya tidak salah membaca artikel. Perusahaan ini merupakan pialang asuransi online terbaik di Indonesia yang memiliki lisensi resmi di OJK nomor sekian tahun 2015. Nah, jadi perusahaan ini sudah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Akan tetapi, situs yang berbasis online baru keluar di artikel itu sekitar tahun 2016 pertengahan. Perusahaan ini merupakan bagian dari Aegon, yang mana perusahaan asuransi terbaik di dunia yang berbasis di Belanda. Jadi ini merupakan perusahaan Belanda yang berada di Indonesia dan mulai karirnya pada pertengahan 2016 dan sudah mendapatkan lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Didukung dengan rekan agensi perusahaan didukung dengan rekan asuransi terpercaya dan berstandar internasional. PT Future Ready ini menghubungkan konsumen dengan pilihan produk asuransi terbaik secara instan, mudah, serta fasilitas pembayaran yang sangat aman dan fleksibel. Jadi PT Future Ready ini sangat unggul di bidang pelayanan di nasabah dengan menggunakan akses yang sangat mudah, fleksibel, dan fasilitas yang baik.
Tadi sudah dijelaskan mengenai PT Future Ready. Sekarang lanjut analisis PT Future Ready. Model bisnis. Future Ready adalah salah satu startup insurtech Indonesia yang bisnis perusahaannya pialang, lebih dikenal broker asuransi. Dengan jalur penjualan khusus online yang bisa menghubungkan pelanggan dengan pilihan produk asuransi terbaik secara instan. Didukung dengan teknologi dan pilihan pembayaran pelanggan, PT Future Ready menyebutkan bahwa proses klaim bisa dilakukan hanya dalam waktu 48 jam. Dalam mengembangkan pasar, PT Future Ready masuk ke dalam segmen B2C dan terdapat 4 produk asuransi yang ditawarkan pada segmen ini, yaitu perjalanan, kendaraan bermotor, jiwa, dan kesehatan. Kemudian analisis model bisnis 4C perusahaan Future Ready. Yang pertama konten, yang kedua commerce, yang ketiga connecting, dan yang keempat konteks. Yang pertama kita akan membahas konten PT Future Ready. Future Ready Insurance Broker merupakan supermarket asuransi yang dapat dengan mudah diakses melalui handphone. Berbagai pilihan asuransi diantaranya asuransi perjalanan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi jiwa berjangka dalam bentuk direct promotion, promosi langsung. Future Ready telah menghadirkan banyak kemudahan bagi para customer yang memfokuskan bisnisnya untuk menghadirkan pengalaman berasuransi melalui online yang mudah digunakan. Berikut merupakan konten-konten yang ada dalam Future Ready. Yang pertama ada Future Ready membuat semua tentang asuransi menjadi mudah. Pelanggan bisa memilih atau menemukan sendiri produk asuransi dengan perlindungan serta harga yang sesuai. Yang kedua, memberikan pelayanan kecepatan membandingkan asuransi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran premi yang aman. Yang ketiga, Future Ready akan segera memberikan e-policy kepada konsumen tanpa perlu menunggu waktu yang lama. Yang keempat, produk-produk yang ditawarkan yaitu dari produk perusahaan seperti AIG dan Jaga Diri. Selanjutnya yaitu commerce PT Future Ready. Dalam upaya untuk melanjutkan kegiatan pemasaran asuransi, Future Ready melakukan kunjungan ke mall to mall. Untuk menarik perhatian pengunjung mall, Future Ready menawarkan paket asuransi dengan penawaran istimewa untuk seluruh nasabah. Promosi langsung sendiri di sini merupakan salah satu kegiatan promosi dengan format B2C atau business to consumer. Maka melalui pameran asuransi yang digagas oleh Future Ready ini bermula pada komitmennya untuk memudahkan akses seluruh masyarakat Indonesia dalam mendapatkan berbagai produk asuransi terbaik. Pameran ini menjadi warna baru di industri jasa keuangan serta jasa broker asuransi online di Indonesia yang berada di bawah pengawasan OJK. Selanjutnya yaitu Connection PT Future Ready. Setelah sebelumnya dikenal sebagai supermarket asuransi, pialang asuransi Future Ready telah melakukan perubahan model bisnis dan transformasi layanan. Langkah itu sengaja diambil perusahaan untuk menyesuaikan fokus baru mereka, yaitu memberikan layanan dan memudahkan pelanggan untuk melakukan klaim asuransi. Sebagai pialang asuransi digital yang memiliki izin resmi dari OJK, Future Ready melihat masih banyak startup atau insurtech yang hanya menawarkan produk asuransi saja tetapi tidak memberikan layanan yang memudahkan pelanggan untuk melakukan klaim. Di sini CEO Future Ready menyebutkan proses klaim bisa dilakukan hanya dalam waktu 48 jam saja. Future Ready juga telah menerapkan artificial intelligence dan machine learning ke dalam platform sehingga membuat proses semakin seamless dan cepat. CEO Future Ready juga mengklaim teknologi Future Ready bisa melakukan data analitik yang akurat guna membantu proses pembelian produk asuransi hingga klaim.
Kemudian ada konteks PT Future Ready. PT Future Ready akan mengirimkan atau memampukan layanan yang mereka sediakan melalui alat dan metode non-digital seperti tatap muka, surat menyurat atau telepon, dan melalui digital seperti video call, email, VoIP, situs web, dan aplikasi. Saluran digital dapat menggunakan perangkat yang dimiliki oleh pihak asuransi itu sendiri, pihak ketiga ataupun pihak Future Ready. Layanan yang dikirimkan atau dimampukan oleh saluran digital selanjutnya akan disebut sebagai layanan digital. Oke, terakhir di sini kita akan memasuki pembahasan keempat, yaitu membahas tentang regulasi pemerintah terhadap perusahaan PT Future Ready. Oke, jadi perusahaan asuransi Future Ready ini telah mengantongi sertifikat lisensi resmi dari OJK, dan perusahaan Future Ready ini juga merupakan perusahaan online pertama yang ada di Indonesia yang telah memiliki lisensi resmi dari OJK, yaitu pada tahun 2015 pada tanggal 18 Juni. Selain itu juga pemerintah Indonesia juga dalam regulasinya itu telah mengatur perusahaan asuransi ini berbasis online dengan menerapkan beberapa undang-undang yang mana undang-undang tersebut itu mengatur dan mengelola bagaimana perusahaan ini itu harus berjalan semestinya di Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Regulasi PT Future Ready dengan pemerintah. Jadi, di sini ada 4 undang-undang regulasi PT Future Ready dengan pemerintah. Yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012, yaitu mengenai tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Oke, jadi di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini ada terdapat undang-undang, yaitu pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang telah dijelaskan dalam 5 poin utama, yaitu perusahaan asuransi harus memiliki sifat keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan. Selanjutnya, Peraturan Nomor 2 yaitu Peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Jadi Peraturan Menteri Keuangan ini itu dibuat untuk mendorong pertumbuhan industri perasuransian dan meningkatkan pelindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Nah, yang ketiga, Peraturan dari Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2010, yaitu mengenai pemeriksaan perusahaan perasuransian. Nah, peraturan ini itu dibuat untuk meningkatkan efektivitas pembinaan dari pengawas terhadap perusahaan perasuransian. Nah, yang terakhir, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009, yaitu mengenai sanksi administratif berupa denda dan tata cara penagihannya terhadap perusahaan asuransi. Nah, di dalam peraturan ini, Menteri Keuangan ini dibuat untuk meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran denda yang telah dikenakan kepada perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan penunjang asuransi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan yang harus diserahkan.
Jadi, terdapat 4 undang-undang regulasi antara PT Future Ready dengan pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilap mohon dimaafkan.